Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ucapkan selamat sore, salam. Coba saudara injak bumi sebentar, saudara kasih. Saudara angkat tangan, saudara. Tarik napas, 1, 2, 3, lepaskan. Ambil buku catatan saudara, ambil HP saudara. Kita akan mengajarkan firman Allah. Saudara yang kasih, pastikan bahwa kita sebagai pelajar dari kasih karunia. Katakan, saya pelajar dari kasih karunia. Anda mesti belajar menangkap, mencatat, menerima, menulis. Itu bukan lagi sesuatu yang baru, tapi itu sudah menjadi bagian hidup kita. Oke, amin, setuju? Katakan amin. Seorang pelajar dari kasih karunia, dia mau menerima, dia mencatat, merenungkan kembali, melakukan, membagikan itu. Kita sedang berbicara tentang doa yang memulihkan dan memperbaiki tubuh. Pada bagian yang kedua malam hari ini, kita akan lanjutkan. Nah, saudaraku yang kekasih, apakah saudara sudah mulai mempraktekkan berdoa dalam bahasa roh? Saya mau dengar, saya mau lihat tangan-tangannya. Sudah mempraktekkan? Sudah? Hanya 1-2 saja? Hanya coba angkat tangan tuh, yang 2-2 katakan, kasih pujian bagi dia. Hemat. Saudara yang kasih, ketika saudara berbahasa roh, satu sesi yang kemarin kita pernah doa di Menara, kita bahasa roh 1 jam, saudara yang kasih. Wow, itu luar biasa. Pernyataan Tuhan yang mengalir. Nah, saudara yang kasih, kita lebih dalam lagi malam hari ini. Ketika Anda berdoa dalam roh, bukan pikiran logis Anda berdoa, tetapi roh Anda berdoa bersama dengan Roh Kudus. Dahsyat, luar biasa, amen. Kita cara join dengan Roh Kudus, yaitu berdoa di dalam roh. Inilah mengapa bahasa roh adalah karunia anugerah, atau bukan dari usaha kita. Itu adalah sebuah pemberian, the gift of the tongue. Karunia lidah atau bahasa roh, sebuah anugerah, pemberian. Sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Andrew Newberg dari University of Pennsylvania, USA. Di situ dikatakan dia melakukan penelitian terhadap orang-orang yang berdoa dalam bahasa roh dan menemukan bahwa ketika mereka berdoa dalam bahasa roh, pusat bahasa di otak mereka tidak digunakan. Saudara lihat, berarti benar-benar roh kita yang berdoa. Alkitab berkata di 1 Korintus 14 ayat yang 14, sebab aku berdoa dengan bahasa roh, rohku yang berdoa. Ya, rohku yang berdoa. Ada orang yang berdoa sekonyong-konyong dalam bahasa roh yang tak henti-hentinya beberapa saat, kemudian tiba-tiba setelah dia berbahasa roh beberapa saat, depresi yang berat mulai terlepas, kecemasan mulai terlepas, serangan panik dan kondisi-kondisi kesehatan yang lain yang parahnya yang tidak dapat disembuhkan oleh kedokteran terjadi. Haleluya. Itu luar biasa, amin. Nah, saudara yang kasih, orang mengalami terobosan sehingga orang bisa mengalami keajaiban-keajaiban dalam berbahasa roh ini. Tetaplah berdoa dalam bahasa roh dan temukan kebebasan dari stres dan kekhawatiran, dan lihatlah tubuh Anda disembuhkan dan dipulihkan. Haleluya. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Tuhan menyembuhkan kita dari dalam keluar. Katakan, sembuh dari dalam keluar. Katakan. Itu menyangkut hal yang batinia dan hal yang jiwani. Haleluya. Kalau jiwa batin kita disembuhkan, dipulihkan, penyakit yang dalam tubuh kita dengan sendirinya dibuang, saudara kasih. Itu bahasa roh. Jadi saudara kasih,
Ketika saudara rasa lemah, rasa sakit, rasa pusing, rasa ini, jangan bilang, kumat, saudara kasih bahasa roh. Amen. Ketika kita mulai berdoa dalam bahasa roh, itu mungkin dimulai seperti tetesan air kecil. Kita hanya dapat mengucapkan beberapa suku kata. Tetapi teruslah berdoa dan itu akan menjadi anak sungai. Haleluya. Kemudian menjadi sungai. Kemudian aliran yang deras. Dan akhirnya menjadi air terjun. Haleluya. Tentu saudara punya pengalaman, bukan? Jangan berhenti. Bilang di kanan kiri. Terus berbahasa roh. Pertama tetesan-tetesan. Lama-lama dia menjadi aliran. Lama-lama dia menjadi sungai. Haleluya. Dan dia menjadi air terjun yang bisa membangkitkan tenaga, haleluya, membangkitkan semangat, membangkitkan kuasa. Ketika pertama kali Anda mulai berdoa di dalam roh, roh tidak melawan masalah yang kita miliki. Serangan panik, depresi, kecanduan, penyakit fisik, dan lain-lain persoalan lainnya. Karena sebelum melawan masalah kita, terlebih dahulu melawan ketakutan kita yang menghilangkan stres, kekhawatiran, kecemasan di hati dan pikiran kita. Stres, kekhawatiran, dan kecemasan adalah penghasil berbagai macam persoalan termasuk penyakit. Roh Tuhan ketika menyatu dengan roh kita saat kita berbahasa roh, 3 hal ini disingkirkan. Haleluya. Dientaskan dari dalam saya dan saudara. Dan penyakit fisik lainnya pasti mengalami pemulihan dan kesembuhan. Sebelum Tuhan melakukan sesuatu di luar, saudara kekasih, penyembuhan fisik, Dia melakukan sesuatu di dalam diri saya. Katakan, Tuhan kerjakanlah dalam diri saya. Diilustrasikan di dalam Alkitab melalui contoh oleh Raja Hizkia, bagaimana bait Allah pada masa pemerintahan Hizkia, dia melakukan sesuatu terhadap bait Allah. Kita mulai dari 2 Tawarik 9 ayat yang ketiga. Saudara ikuti dan catat ayat-ayat ini penting, poin-poin saudara ambil. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, baca bersama saya, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaiki. Coba baca yang biru, bilang apa? Membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Hal pertama yang dilakukan Raja Muda Hizkia adalah membuka pintu yang telah ditutup oleh ayahnya Raja Ahaz. Raja Ahaz telah menutup pintu karena selama pemerintahannya, dia dan orang-orang yang melakukan segala macam hal yang menjijikan di ruang Maha Kudus di bait Allah. Mereka membawa segala jenis kekotoran, kenajisan ke dalam bait suci. Dan Raja Ahaz menutup pintu dan mengunci semua kotoran di dalam bait Allah. Ingat saudara kekasih, kita sudah belajar sebelumnya bahwa tubuh saya dan saudara adalah apa? Bait Allah. Jadi bait suci dalam kisah Hizkia adalah gambaran tentang kita hari ini. Katakan, bait suci adalah saya hari ini. Katakan. Ya. Kita memiliki begitu banyak beban, stres, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, sakit dan penyakit di dalam. Di dalam Alkitab Matius pasal yang ke-8, penyakit, sakit penyakit disebut kenajisan. Matius 8 ayat 1-3, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya atau membersihkan saya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah tahir, jadilah bersih. Seketika itu juga bersih atau tahirlah orang itu dari kustanya. Itulah sebabnya saudara kekasih, mengapa di dalam ayat ini Yesus tidak menyembuhkan penyakit kusta, tapi Yesus mentahirkan
atau membersihkan dia dari kuman-kuman atau virus penyakit kusta. Yesus tidak berkata sembuhlah, tapi Yesus berkata be clean. Coba katakan jadilah bersih atau jadilah tahir. Bukan be healed, tapi be clean. Bukan sembuh, tapi apa? Jadilah bersih, jadilah tahir. Dan seketika itu juga Alkitab berkata orang itu menjadi tahir, menjadi bersih dari pengaruh kusta. Di dalam perjanjian lama, saudara yang kasih, cara untuk membersihkan kusta yaitu dengan air. Di dalam perjanjian lama, cara membersihkan kusta dalam diri seseorang dengan apa, saudara? Air. Sekarang dalam perjanjian baru caranya bagaimana? Dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Baca yang biru, 2, 3, come on. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. From the belly of you shall flowing the rivers of life. Dari dalam perut saudara, coba pegang perut saudara, katakan aliran air mengalir dari sini. Aliran Roh Kudus mengalir dari perut saudara. Haleluya. Karena tubuhmu adalah ketika Yesus merujuk kepada kedatangan Roh Kudus dalam Yohanes 7 ayat 38, dia menyebut Roh Kudus sebagai the rivers of life. Bukan rivers. Sungai-sungai hidup. Coba katakan, sungai di dalam saudara, bukan sebotol air, tapi sungai-sungai kehidupan. Saudara mesti lihat ini. Amen. Saudara jangan pernah melihat bahwa Anda itu orang biasa. Katakan dalam diri saya ada sungai-sungai kehidupan. Haleluya. Otomatis saudara kekasih, kalau dulu Yesus orang mentahirkan kusta dengan air, maka hari ini segala persoalan di dalam tubuh orang percaya, Roh Kudus akan membereskannya. Ini dahsyat bukan? Bertahun-tahun kita hanya berpikir Roh Kudus hanya kasih penjelasan firman penglihatan. Tapi hari ini kita belajar Roh Kudus sebagai dokter ajaib yang mengerjakan kuasa supernatural untuk membersihkan tubuh saya dan saudara dari stres, sakit, penyakit, kekhawatiran, kegelisahan, agar tubuh ini menjadi bait Allah. Rumah istana presiden saja dijaga begitu bersih, apalagi rumah bait Allah. Disebut hidup karena kemanapun dia pergi akan ada kehidupan. Dengar, Anda bukan sekedar membawa air mati. Bukan, kemanapun Anda pergi, Anda membawa air hidup. Karena dalam dirimu bukan sekantong air atau bukan tong air, tapi dalam dirimu ada sumber-sumber air. Luar biasa bukan? Amen. Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita membiarkan Roh Kudus mengalir bebas dalam hidup kita. Itulah sebabnya tiap hari jangan lupa alirkan air. Amin saudara. Kasih kode. Istri-istri bilang pada suami, Papa sudah alirkan air kok belum? Kok tuh pakai sumur nah? Bukan. Alirkan air adalah bahasa roh. Amen. Bilang kiri kanan, jangan lupa alirkan air. Haleluya. Amen, saudara, amen. Alirkan air kehidupan. Raja Hizkia membuka pintu-pintu yang telah ditutup oleh ayahnya. Kita hanya dapat menghilangkan kotoran di dalam bait Allah yang ada dalam tubuh kita saat kita membuka pintu. Haleluya. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Bagian mana dari tubuh kita yang menjadi penyakit? Buka mulut saudara, penyakit keluar dan bebaskan saudara. Buka mulut artinya berbahasa roh. Saudara yang kekasih, Mazmur 141 ayat yang ketiga. Luar biasa. Dia bilang apa di situ? Coba baca 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jaga pada pintu bibirku. Saudara lihat. Jadi di pintu bibir kita tuh ada Tuhan yang menjaga saudara kekasih. Bukan malaikat tapi Tuhan. Bilang di kiri kanan, mulutmu Tuhan jaga. Nah. Amin, amin. Jadi saudara lihat di situ dia bilang,
Pintu bibir adalah pintu di bait suci mengacu pada mulut kita. Haleluya. Pintu di bait suci adalah mulut saya dan saudara. Amen. Untuk mengambil langkah pertama keluar dari kecanduan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Bad mood itu adalah sebuah kebiasaan buruk. Saudara jangan bilang, beta ini langganan bad mood. No, that's bad habit. Itu kebiasaan. Bilang di kiri kanan, bad mood itu bad habit. Nah, itu kebiasaan buruk. Bad mood. Bad mood, kebiasaan buruk. Betelan saudara kita dalam Tuhan. Ya, kekhawatiran, kenajisan, kecanduan, ketakutan, semuanya. Saudara jangan bangga dengan semua yang mudah-mudahan begitu saudara kekasih. Kita perlu membuka mulut, oke? Siap membuka mulut, amen? Saya hitung 1 sampai 3 buka mulutmu. 1, 2, 3, come on. Umbrashakatakanamakku prastaraba. Lesetekirubukutakaraба syarara. Amen. Saudara yang kasih, semuanya itu saudara kasih. Jangan pernah saudara katakan bahwa memang saya ini bawaannya begini. No, Anda adalah manusia roh. Amen. Dan bait Allah adalah Anda, tubuh saya. Amen. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-7. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Bayangkan ini Bapak Raja Hizkia ini saudara. Tutup pintu serambi dan padamkan lampu. Bayangkan saudara yang sudah tutup pintu lagi, padamkan lagi lampunya. Jadi saudara yang kasih, saat kita tutup pintu atau menutup mulut kita dan berhenti berdoa di dalam roh, pelita kita menjadi padam. Saat menutup pintu, saat berhenti berbahasa roh, pelitamu menjadi apa? Itulah sebabnya saudara yang kasih, jangan pernah izinkan mulutmu tertutup atau pintu bait Allah tertutup. Haleluya, amen. Saudaraku yang kekasih, lampu atau cahaya berbicara tentang wahyu. Jadi ketika lampu Anda padam, itu berarti Anda tidak mendapatkan wahyu. Besok kita akan banyak bicara. Nah, saudara lihat, ketika kita memadamkan, menutup pintu, tidak lagi berbahasa roh, maka dengan sendirinya lampu menjadi padam. No revelation, tidak ada pewahyuan, liarlah rakyat. Orang yang tidak pernah mengalami kekristenan, yang tidak mengalami pewahyuan, dia menjadi Kristen yang liar, tidak bisa menikmati hadirat Allah. Liar artinya pingin melakukan perkara-perkara yang duniawi, sangat kental. Walaupun dia di kalangan orang karismatik, nyanyi tepuk tangan dan bahasa, tetapi dia sendiri tidak mengalami. Kenapa? Karena padam lampu. Tidak membakar dupa atau mempersembahkan korban persembahan bakaran. Dupa dan persembahan berbicara tentang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi kita bisa berbahasa roh, kita juga bisa menyanyi dalam roh. Amen. Ketika kita menutup pintu mulut kita, berhenti berdoa dalam roh, dan tidak ada lagi penyembahan saudara yang kasih, maka bait Allah, hidup saya dan saudara menjadi padam. Tidak ada wahyu. Dan kalau tidak ada wahyu, kita akan mencari pewahyuan dari luar sana. Dan ketika kita mencari sumber dari luar, maka dari luar adalah kuasa-kuasa dunia yang selalu melawan Tuhan dan kehendaknya. Dan tanpa sadar kita disesatkan. 2 Tawarik 29 ayat 8 dan 9. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita
beserta istri-istri kita menjadi apa, saudara? Murka Tuhan terhadap Yehuda dan Yerusalem karena pintu bait Allah ditutup, lampu dipadamkan, korban ditiadakan. Pintu ditutup, lampu dipadamkan, korban ditiadakan. Coba katakan demikian. Tidak ada bahasa roh, tidak ada pewahyuan, tidak ada pujian penyembahan, maka genaplah murka Tuhan turun atas umat Israel pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca tidak berlaku bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak marah lagi dengan saya dan saudara, karena Dia tidak pernah memperhitungkan dosa kita lagi, sebab pengorbanan Yesus. Dosa saya dan saudara, dosa kita telah dimasukkan ke dalam rekening Yesus. Haleluya. Dan kita punya rekening dosa. Apa saudara kasih? 0. Bukan 0 rupiah, 0 dosa saudara. Dan Tuhan tidak murka, Tuhan tidak marah lagi dengan kita karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Kita tidak berada lagi di bawah Taurat, kita berada di bawah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Saudara tuh lihat. Anak laki-laki, anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Saudara yang kasih, mungkin kita memiliki orang-orang yang kita cintai. Apakah suami, istri, anak kita, kakak, adik kita, ipar kita, orang tua kita, mertua kita, kaum kerabat kita, atau teman-teman kolega kita di tempat usaha dan pekerjaan kita. Mereka menderita hari ini, saudara yang kasih. Bukan karena Tuhan murka dengan mereka, tapi mereka menutup bibir mulut mereka. Atau dengan kata lain, mereka belum mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran ini. Dan kita haruslah orang yang bertanggung jawab. Karena kalau kita menutup mulut dan bibir kita terhadap mereka, untuk berdoa bagi mereka, untuk tidak bersyafaat bagi mereka, mereka dalam kondisi-kondisi yang parah. Itulah sebabnya saya percaya, ketika orang-orang yang kita kasihi mengalami penderitaan, kesukaran, kesulitan, saya yakin salah satu poin utama, Tuhan mau kita menjadi syafaat bagi mereka. Amin. Epafras yang bergumul bagi kekasih-kekasihnya. Katakan amin. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, kita bergumul. Kita tidak bisa menguasai anak-anak kita yang kita cintai, yang kita kasih, keluarga kita sepanjang hari, bukan? Kita tidak bisa mengubah anak-anak kita untuk mereka ikut mau kita sendiri karena situasi kondisi. Tapi dengar, ketika kita berdoa bagi mereka, Tuhan akan menyebabkan terang Tuhan, wahyu itu, lampu dalam bait Tuhan mulai turun dan memberi mereka pewahyuan yang mereka butuhkan. Cahaya itu mulai datang di hati nurani mereka oleh doa-doa kita. Mereka mulai mengenal Tuhan. Amin. Bisa. Apalagi mereka masih kecil, saudara kekasih. Jangan pernah beli ini anak masih kecil sudah melawan, saudara kekasih. Tidak. Saya mau belajar untuk mau berdoa untuk cucu-cucu saya. Bukan anak saya lagi, cucu-cucu saya. Berdoa bagi jemaat supaya mereka semua mendapatkan pewahyuan. Amin. Saudara yang kasih, saya memilih untuk tidak pernah mempersalahkan siapapun. Tapi saya memilih untuk mendoakan. Karena perjalanan ini tidak mudah, saudara yang kasih. Amin. Sekonyong-konyong peperangan datang. Ketika kita membuka media sosial kita, ada berita ini, berita itu. Belum lagi kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, cara pandang yang salah, yang keliru tentang si A, si B, tentang saya, tentang si A, si B, si D. Dia kasih masukan racun-racun yang cara pandang kita berbeda. Seperti yang saya bilang kemarin, menurut saya kalau ikan keluar dari air itu mati, tapi menurut cucu saya ikan lama-lama di dalam air itu dingin. Dan kalau saya tidak memahami, saya bilang bodoh. Tapi dia bukan bodoh, dia seorang anak kecil yang cerdas. Karena kita tidak berkomunikasi. Nah, ujian itu datang. Itulah sebabnya saudara, mari kita belajar bahwa
doa kita dapat merubah situasi, keadaan, dan orang. Katakan, amin. Saudara kekasih, kenapa? Karena kalau kita merenungkan kadang-kadang, saudara kekasih, perbuatan baik kita, air susu dibalas dengan air tuba sebalanga. Kebaikan kita dibalas, senyum kita dibalas dengan hal ini. Dan itu bisa menyakiti kita. Tapi ketika kita tahu kuasa doa, Anda bisa berselancar. Haleluya. Kita tidak bisa merubah situasi dan keadaan, tapi doa dapat merubah. Yang percaya, katakan. Kita harus serang gunung kita dengan doa di dalam roh setiap hari. Bilang di kanan kiri, serang gunungmu dalam roh. Dengan doa-doa kita, saudara, serang gunung di dalam roh. Apa saudara yang kasih? Serang gunung di dalam roh. Kita mulai dengan bicara soal serambi bait Allah. Ini penting, saudara yang kasih. Serambi bait Allah itu penting. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Serambi atau balai di sini adalah serambi yang sama dengan yang Yesus masuk di Yerusalem. Pada zaman Yesus, orang-orang Babilonia, mereka telah membakar bait suci Salomo, dan satu-satunya bagian yang tersisa hanyalah serambi. Coba katakan, serambi. Dan di serambi itu banyak mujizat yang Yesus lakukan terjadi di serambi Salomo itu. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Ayat 23. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah. Di mana saudara jalan-jalannya? Di serambi Salomo. Nanti kita baca di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 24. Saudara catat saja tambahan dengan Markus 11 ayat 12 sampai 24. Ketika kita melihat bahwa di dalam Markus 11 itu, atau kita lihat di bawah ada Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang percaya bisa katakan amin. Saudara yang kekasih, Yesus, dia membersihkan bait suci yang adalah gambaran bagaimana di dalam doa, di dalam bahasa roh. Waktu kita berbahasa roh, kita sedang membersihkan bait suci. Haleluya, amin saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara jangan pernah mengecilkan kuasa berdoa di dalam roh ini. Dan di dalam Markus itu, Markus 11 tadi saya sudah baca ayat 24, ayat sebelumnya kalau kita baca, Yesus mengutuk pohon ara, lalu dia pergi ke bait suci. Di sana dia membersihkan bait suci di mana orang-orang melakukan penukaran uang atau berdagang di sana. Kemudian Yesus keluar dan lewat pohon ara itu, ternyata pohon ara itu sudah kering. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita melihat seolah-olah tidak ada hasil waktu kita berdoa, jangan pernah saudara rasa berkecil hati karena melihat jawaban. Saudara percaya apa yang Yesus katakan, bukan jawaban yang saudara percaya. Amen. Jangan mencari jawaban, mencari pemberi jawaban. Mungkin kita doa-doa, pernah doa puasa, pernah doa deklarasi 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, 3-4 tahun lalu, tahun lalu. Dan nanti mungkin ke depan
kita lewati dan saudara lihat seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tapi saya mau katakan, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Apalagi kita berdoa dalam bahasa roh. Jangan Anda ragu. Doa yang Anda naikkan selama 30 menit, 40 menit, 1 jam, sedang menyusun sebuah perjalanan masa depan yang jauh. Dan saudara sedang membangun, memperbaiki. Amen. Saudara sedang memberikan situasi yang sebagai manusia kita tidak pernah tahu. Tapi Alfa Omega Tuhan tahu. Amen. Jadi jangan berkecil hati. Percaya saatnya Anda akan melihat jawaban doa terjadi. Haleluya. Pada waktu Yesus berbicara kepada pohon ara itu tidak terjadi. Tapi ketika dia pulang dan ketika dia membersihkan bait suci, dia melewatinya. Muridnya, guru, pohon itu telah menjadi layu. Dengar, dunia akan mungkin mempertanyakan tindakan saudara dalam doa. Tapi saya percaya doa untuk Indonesia Tuhan lawat. Doa untuk bangsa-bangsa Tuhan lawat. Doa untuk PBB Tuhan lawat. Haleluya. Doa untuk Cina Tuhan lawat. Untuk Rusia Tuhan lawat. Amen. Saya percaya doa-doa yang kita naikkan, deklarasi-deklarasi yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia. Amen. Saudara lihat, berada di situ dikatakan beranda. Salomo disebutkan lagi di gereja mula-mula. Saudara lihat, di gereja mula-mula juga terjadi sesuatu. Kisah Rasul 3 ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di mana? Serambi yang disebut apa? Serambi Salomo. Saudara lihat, mujizat penyembuhan orang lumpuh terjadi juga di gerbang timur yang merupakan gerbang Salomo atau Serambi Salomo. Jadi dengan kata lain, mujizat lain itu terjadi juga di beranda. Ini artinya apa? Coba saudara lihat di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Saudara lihat, berapa banyak orang percaya? Berapa banyak orang percaya? Semua orang percaya. Kalau ada 1000 waktu itu berapa banyak yang kumpul? Semua orang percaya selalu berkumpul di mana? Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi setelah kita membuka pintu bait suci, berdoa dalam bahasa roh, ketika kita kembali berada di beranda Salomo, disitulah kita akan mengalami keajaiban dan terobosan. Haleluya. Saat kita terus berdoa dalam roh, kita akan tiba di tempat di mana kita akan disembuhkan dan gereja akan mengalami tanda heran dan keajaiban. PLC siap menerima keajaiban dan tanda heran? Amen. Saya percaya. Karena itu tahun ini Tuhan dalam pengajaran ini Tuhan mengingatkan kita beberapa sesi ini agar kita benar-benar saudara yang kasih, jangan biarkan mulut kita yang adalah pintu bait Allah tertutup. Haleluya. Saudara yang kasih, studi yang dilakukan oleh Universitas Oral Roberts menemukan bahwa ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Anda meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda 35 sampai 40%. Berapa persen saudara? Saudara bisa bayangkan untuk naikkan kekebalan tubuh 35 sampai 40%. Saudara perlu makan makanan yang bergizi. Saudara perlu minum vitamin yang sangat optimal, yang sangat punya pengaruh. Naik 35 sampai 40%. Dan coba saudara uangkan untuk makan makanan yang bergizi, beli vitamin untuk naikkan kekebalan tubuh kita 35 sampai 40%. Sekarang dalam Roh Kudus Tuhan berikan
Haleluya. Amen, amen, amen. Dan saudara lihat, 30-40% kita mengalami, ini sudah diteliti. University of Oral Roberts University, ya. Meningkat sistem kekebalan tubuh. Jadi Tuhan memberi kita karunia lidah yang tidak hanya menyatakan karya Tuhan yang luar biasa, tetapi membuat kita melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya, amen. Perbuatan-perbuatan yang ajaib ini, saudara yang kasih, Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Nah, saudara yang kasih, ketika kita berdoa atau berpuasa, tadi kita singgung soal berpuasa Daniel, menurut penelitian belakangan ini ada dua hal yang bisa menolong kita dalam puasa Daniel, yaitu yang pertama, kita punya pembuluh darah menjadi kuat, bersih dan kuat, dan pencernaan kita menjadi lebih sehat. Nah, saudara bilang, kenapa pencernaan menjadi lebih sehat? Saudara tahu, sumber penyakit berasal banyak dari sistem pencernaan. Pencernaan yang tidak sehat menyebabkan berbagai macam penyakit. Betapa hebat, luar biasa Tuhan mengasihi kita. Amen. Dia kasih kita bahasa roh, Dia kasih kita, saudara yang kasih, kesempatan untuk berdoa dan berpuasa, di mana kita menjadi ringan. Saudara yang kasih, 17 hari ini kalau saudara lakukan doa puasa dengan benar-benar, saudara yang kasih, badan saudara menjadi ringan. Betul saudara? Saudara menjadi enak, badan menjadi ringan. Hanya memang saudara yang kasih, kita tidak makan yang sedap-sedap, saudara yang kasih. Tapi saudara lihat, menu yang masuk dalam tubuh saudara ringan. Bangun pagi itu fresh. Amin, saudara yang kasih. Bilang kiri kanan, pertahankan stamina kamu. Pertahankan diet saudara. Amin. Oke, nanti saudara yang kasih, sebentar ini saya akan ajak kita untuk berdoa lagi. Nanti kita akan bikin kelompok-kelompok. Kita akan pakai waktu beberapa saat berdoa. Tapi kesempatan ini saudara yang kasih, biarlah kita mulai mempercayai bahwa semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu sesuatu yang tidak ada nilai rupiahnya. Bukan karena murah, tapi tidak dapat dibeli, saudara yang kasih. Saudara bisa kursus bahasa apa saja, dan saudara bisa cari kamus bahasa apa saja, tapi Anda tidak akan temukan kamus bahasa roh, saudara yang kasih. Karena bahasa roh tidak ada kamus, bahasa roh hanya ada penterjemahannya, dan penterjemahannya pun juga oleh karunia roh, karunia berbahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudara yang kasih, saya dan saudara orang-orang elitnya kerajaan Allah. Orang-orang elit kerajaan Allah, katakan amin. Kita bukan orang biasa, saya mau kasih saudara. Mungkin makanan kita biasa, penghasilan kita biasa, tinggal di rumah yang biasa, orang biasa, semuanya serba biasa. Tapi roh saudara sangat diperhitungkan oleh roh-roh jahat dunia ini. Kenapa? Karena pergerakan saya dan saudara, kemanapun Anda pergi, selalu ada zoom-nya di sana. Amin. Baik saudara yang kasih, saya akan ajak kita untuk berdoa. Saya mau untuk kita sama-sama mempraktekkan nilai kesempatan ini, kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bersama-sama membangun kebersamaan di dalam roh. Nah, saudara yang kasih, ini penting. Kenapa? Karena kekuatan ketika kita bersama-sama secara korporat, kalau kita mengambil benefitnya, maka kita sedang mendapatkan asupan rohani yang sangat luar biasa, ya. Nah, saudara yang kasih, saya percaya Tuhan sedang membawa kita ke dalam terobosan-terobosan. Amin. Haleluya. Mungkin saudara yang kasih, perasaan kita karena kita lapar, karena kita tidak mendapatkan makanan-makanan yang biasa kita makan, yang menurut selera kita, saudara yang kasih. Tapi itu tidak mengurangi bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya dan saudara. Ini sudah hari yang ke-17, sudah tidak ada penyesalan lagi saudara. Amin. Amin. Tinggal besok, lusa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selesai. Sampai tanggal ini tidak ada yang penyesalan lagi. Coba katakan amin. Amin. Haleluya.